Shalom, selamat bertemu kembali di dalam acara Paulus Rahel Channel Ministry. Sebelum kita lanjut, terlebih kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang berlaku atas hidup kami. Sebentar kami akan mendengar sedikit dari renungan firman yang akan menjadi penuntun langkah di dalam bahtera rumah tangga kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Setiap rumah tangga itu ada fase-fase yang akan kita hadapi. Dan fase-fase ini bila kita tidak tenggang rasa satu sama lain akan menimbulkan pertengkaran bahkan perceraian di dalam bahtera rumah tangga. Sebelumnya kita buka di dalam Kejadian 28 ayat 18 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi waktu Tuhan jalan-jalan ya, dia lihat semua binatang, kucing punya pasangan, kambing punya pasangan, dinosaurus punya pasangan. Lalu dia lihat Adam kok sendirian, gak punya teman yang sepadan. Teman banyak ya, ada kucing, ada anjing, ada bebek, ada ular, ada buaya, teman banyak. Tapi yang teman sepadan gak ada. Akhirnya Tuhan ciptakanlah yang bernama manusia, yaitu Hawa. Jadi pernikahan adalah dua pribadi yang dilebur menjadi satu kesatuan. Ya, dua pribadi menjadi satu kesatuan. Ketika pasangan suami istri dilebur menjadi satu, maka mereka mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan batin yang tidak terpisahkan, seperti baut sama menur. Ketika digabung akan menjadikan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan pernikahan adalah kombinasi hidup yang saling melengkapi. Kalau laki-laki saja ibarat ibarat murnya saja kurang sempurna tanpa istri yang ibarat bautnya. Tapi ketika mereka bergabung menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, kita akan masuki fase-fase yang dalam pernikahan. Fase 0 sampai 3 tahun. Ini adalah fase berbagai fase berbagi ya, fase idealis, fase obsesi. Nanti kalau kita nikah ya, kita punya anak 2. Kita didik ini anak ini begini. Pokoknya fase-fase yang sedang dalam fase masa penuh cinta, penuh gairah, penuh pujian, segala sesuatu dibicarakan, dirembukan dengan penuh kehangatan dan keintiman. Ya, masa pengantin baru. Ya, idealisnya luar biasa. Itu fase 0 sampai 3 tahun. Tapi ketika lewat fase 0 sampai 3 tahun, fase kenyataan yang sesungguhnya. Ternyata ya istriku gak sebaik waktu aku bayangkan. Nyesel aku nikah sama dia. Ya, ternyata ya suamiku kalau tidur ngorok banget, jadi kepala pusing. Fase-fase kenyataan yang tidak mengenakan. Kalau kita nonton Pangeran dan Cinderella ya, Romeo and Juliet, lalu layarnya dipelanin, Romeo Juliet lari pelan-pelan lalu berpelukan. Rasanya damai banget. Tapi kenyataan yang dihadapi enggak seperti itu. Ya, fase 4 sampai 5 tahun cinta mulai memudar. Kekecewaan tidak seindah yang dibayangkan. Mengetahui kelemahan kelebihan pasangan. Ternyata pasanganku egois ya. Ternyata istriku males ya. Cuman rajin make up. Aku sendiri makan gak pernah diladenin dan sebagainya. Dan fase dimana perekonomian belum mapan. Lalu fase yang selanjutnya, fase 6 sampai 10 tahun adalah fase keluarga di atas segalanya. Sudah punya rumah pribadi, mobil pribadi, ya segala sesuatu pribadi. Hidup semakin sibuk. Istri dengan karirnya, suami dengan karirnya, mulai dipersingkan dengan pekerjaannya, lalu mulai ada anak-anak, istri lebih fokus kepada anak-anaknya, ngurusin anaknya sampai suaminya nggak diurusin. Akhirnya suami cemburu sama anaknya. Ternyata istriku lebih sayang anak daripada aku. Ya akhirnya terjadi Oedipus
kompleks. Istri fokus pada anak, mengabaikan bahkan hilang gairah kepada suami. Suami fokus pada pekerjaan. Hutang, dia fokus kerjaan, hutang harus dibayar, kredit rumah, kredit mobil, kredit apalagi ya, akhirnya membuat pusing keluarga ya. Suami istri sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Keintiman berkurang, emosi terjadi akibat konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan, pola didik anak yang berbeda. Papanya kelewat tegas, mamanya kelewat cerewet, akhirnya anak bingung, ikut mama apa ikut papa. Lalu fase selanjutnya 11-15 tahun, fase pernikahan, fase kesepian dan kejenuhan. Nah, sejak COVID ini saudara, di masa COVID ini, di Jepang mulai dibentuk kelas 1 menteri yang namanya Menteri Kesepian. Karena apa? Banyak orang tua yang bunuh diri karena kesepian, terpisah dari anaknya, ya. Lalu dia kesepian sendiri sampai akhirnya dia ada satu adat istiadat, kalau orang tua kesepian dia mengasingkan diri dari dunia luar, akhirnya dia mati merana dalam kesendirian, bahkan ketika mayatnya busuk pun baru ditemukan saudara. Jadi ada menteri khusus, menteri kesepian. Ini terjadi di Jepang saudara, di era pandemi ini. Ya, waktu saya Tuhan izinkan ke Belanda selama sebulan di sana ya saudara, anak usia 17 tahun keluar dari rumah. Dan di sana banyak orang tua yang kesepian sendirian saudara, kasihan. Kalau di Indonesia kan banyak anak banyak rezeki, kumpul rame-rame ya, anak mantu cucu kumpul dalam satu rumah katanya. Banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau di luar lain, banyak orang tua kesepian. Bahkan dulu ada istiadat dari negeri Cina ya, kalau orang tua yang sudah lanjut usia lalu digendong anaknya, dibawa ke hutan, ditinggalin sampai mati dimakan oleh binatang buas. Tapi tidak seperti sekarang ini saudara. Ya, jadi ada fase kesepian dan kejenuhan, krisis identitas itu adalah usia 11-5 tahun. Anak mandiri, bekerja aktivitas di luar, istri rindu bekerja dan kumpul dengan teman-temannya. Akhirnya terjadilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Di sini terjadi perselingkuhan. Mereka reuni karena masing-masing cari dunianya sendiri, lalu ketemu pacar lama, akhirnya cinta lama bersemi kembali ya. Nah, disinilah perlu ya. Perlu ada satu komunikasi antara suami dan istri. Lalu fase ledakan, kehilangan pekerjaan, pensiun. Nah, karena kehilangan pekerjaan akhirnya sakit-sakitan, ketergantungan pada orang lain, kehilangan pasangan hidup ya, itu menyakitin loh saudara. Anak hilang, mantu hilang, cucu hilang, lalu pasangan hidup hilang, udah sempurnalah kesepian dia. Dan biasanya ketika pasangan hidup hilang, gak lama dia akan menyusul lagi saudara. Jadi fase ledakan, itu sedih banget. Jadi kalau ada kesempatan saudara, ingat, saudara besar karena didikan orang tua. Jangan sia-siakan orang tuamu. Hidup orang tua gak berapa lama. Gunakan kesempatan itu, jangan sampai mereka kesepian. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Jadikan Yesus sebagai kapten atas rumah tanggamu. Lakukan komunikasi dengan keluarga. Makan bareng kayak sebulan sekali, 2 bulan sekali kumpul atau arisan dan sebagainya. Sering liburan berduaan dengan pasangan hidupmu. Jangan bawa anak, istri, mantu, cucu. Jangan bawa anak maksudnya ya, mantu, cucu. Pergi berduaan dengan pasangan hidupmu selagi ada kesempatan. Ya. Teman saya katanya, dulu suaminya diomelin melulu katanya. Teman caring saya waktu itu, suaminya diomelin melulu. Begitu suami meninggal, masuk IGD lalu meninggal, dia nyesel ngomelin suami saudara. Lah udah jadi tuan tanah baru nyesel saudara. Waktu hidup berantem melulu. Nah hati-hati saudara ya. Jadi selama masih ada kesempatan, nikmatilah. Masih bisa nikmatilah ya. Persiapkan hari tua dengan baik. Jangan bergantung pada anakmu. Harta orang tua adalah harta anak, tapi harta anak belum tentu harta orang tua. Jadi selama masih ada kesempatan, nikmati hari tuamu. Selama masih ada kesempatan, nikmati dengan pasangan hidupmu. Ya, selama engkau masih punya harta, gunakan harta untuk kepuasanmu. Anak punya rezeki sendiri, cucu punya rezeki sendiri. Ya, jadi hari ini kalau engkau sedang menghadapi fase-fase kritis dalam pernikahan rumah tanggamu, jadikan Yesus sebagai nahkoda, kapten atas rumah tanggamu. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mungkin pada hari ini kami sedang mengalami fase-fase kejenuhan dalam pernikahan kami, atau kami sedang mengalami fase-fase yang sangat tidak menguntungkan. Tapi kami percaya badai pasti berlalu. Tangan Tuhan selalu ada bersama kami. Yang sudah rusak dibetulkan. Kami menyerahkan rumah tangga kami dalam tangan Tuhan. Fase apapun yang sedang kami jalani, kami percaya fase itu dapat kami lalui bersama. Sehingga mautlah yang memisahkan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan fase-fase rumah tangga anak Tuhan yang hari ini yang sedang ada dalam beban berat. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan kelegaan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.